cerita yang belum pernah aku buka selama ini di Oke. Ternyata kemarin aku waktu di rumah sakit itu bukan hanya sakit Leukemia. anemia plastik. Oh, anemia plastik itu. Ya, bukan hanya sakit Autoimun. Ada yang lebih parah Pak ternyata. Apa? Sakit. Orang tua aku Batak. Oke. Tapi ngasih nama Jawa karena dulu dia berpikir orang Jawa lah yang bisa sukses di Indonesia. Orang stand up tuh kebanyakan di luarnya adalah orang yang pendiam tapi suka memerhatikan orang. Wah. Mau jadi apa? Guys, hari ini Bang Kevin alhamdulillah bisa mendatangkan saksi kunci dari kasus kopi sianida. Siap. Benar ya? Iya. Dengan Bang Otto Cabita, benar ya? Otto Cabita. Bang Cabita tentunya alhamdulillah lagi main nih ke rumah beliau, alhamdulillah. Bang Babe. Siap. Ini aneh banget ya, Bang Babe. Udah Bang manggil Bapak. Makanya Babe itu yang kan lebih simpel aja. Kayak Beb. Nah, kalau Karena kan tulisannya Babe. Iya bener juga ya. Beb ya. Orang manggil rata-rata Beb. Biar cepet. Kalau Babe kan bukan Bib. Bukan Bib. Kalau Bib kan kalau ngomongan disensor tuh Bib. Iya, benar. Capek saya nyapunya Babe. Kualitas juara satu lain Bang. Bang Babe Cabita. Iya, Babenya kita tahu nih. Ya. Babe baik buat kok tahu. Ya, berarti kita nonton kan ya dulu. Pengikut dulu. Dari zaman keribunya masih segede helm. Sekarang udah kayak jamur apa ya? Bener, jamur Mario Bros. Bener. Cabitanya apa, Bang? Cabita itu dulu kan aku akun Twitter. Dulu kan aktif di Twitter kan. Nah, akun anonim. Jadi gambarnya tuh dulu bukan gambar wajah asli, gambar karikatur bapak-bapak gendut. Jadi kayak Babe itu bapak-bapaknya, Cabita itu karena dia cabi. Jadi Babe Cabi. Akunnya kehapus, aku lupa password. Akhirnya bikin Babe Cabi udah ada. Babe Cabita akhirnya. Babe Cabita. Karena itu doang. Hapus akun. Iya. Ya ampun. Sampai sekarang masih kepake itu sebagai nama panggung ya? Masih, karena pada zaman itu kalau stand up komedi masuk Metro TV, masuk Kompas TV, itu panggilannya nama Twitter pasti. Oh gitu, iya benar-benar masih zaman Twitter. 2009, 2010. Iya, jadi akun aku meledak pun masuk ke Metro karena di bawahnya ada nama Twitter tuh, Babe Cabita. Iya, Babe Cabita. Nama aslinya? Pria Prayoga Pratama Tanjung. Pria Prayoga Pratama Tanjung. P3T Tanjung. Iya. Ada niat masuk? Tidak ada karena saya tidak tertarik ke politik. Benar. Tapi kalau tergantung kalau ada jabatan saya. makanya harus ada itu. Saat ini sih belum ada tawaran. Karena memang tidak ada ini kali ya, betul. Tidak ada minat juga. Tidak ada minat. Tidak ada tawaran, tidak ada minat. Oke, Bang Babe, gue pernah podcast juga sama salah satu stand up komedian. Siap. Ada namanya Bang Fuad Naim. Ya. Kalau Abang kenal mungkin belum kenal ya Bang ya. Belum. Karena masih merintis. Dan aku orangnya pelupa juga, orang udah tahu. Oh gitu. Jadi orang pelupa. Kita ketemu hari ini, mungkin sebulan kemudian ketemu. Nggak ingat. Iya. Aduh. Mungkin kurang vitamin. Minum belum ada brand masuk. Tolonglah. Biar buat pengingat. Kalau misalnya kita lupa ingat gitu. Iya. Ya kan? Mungkin pencernaannya terganggu. Jadi minum High Glow. Bisa jadi. Ada mana? Tidak ada resepnya. Nggak ada. Karena udah habis. Banyak tuh diburu orang tuh. Jadi udah habis. Maksudnya gini. Jadi yang gue tanyain tuh, apakah stand up comedian harus berbohong untuk membuat orang tertawa? Karena anggapan orang kayak gitu. Sangat salah. Ini klarifikasi dari juara 1 stand up comedy 3 ya? Juara 3 season 3. Season 3 yang mengalahkan Viko. Karena Viko itu masih enggak. Dulu dia masih lurus. Setelah keluar baru tapi sekarang sudah baik lagi. Sudah baik lagi. Jadi gimana? Jadi salah tuh ya, berbohong. Salah. Karena konsep stand up comedy itu adalah berangkat dari menceritakan apa yang resah di dalam hati. Menceritakan tentang misalnya kekesalan kita. Bukan cerita lucu. Iya. Kalau cerita lucu itu namanya kayak apa ya istilahnya ya? Kalau cerita lucu itu kayak jokes kodian. Cerita lucu yang sudah turun temurun
di kayak ada street joke, kayak lomba orang Amerika, orang Jepang, orang Indonesia gitu kan. Panjang-panjangan, iya gitu. Iya itu namanya street joke, menceritakan cerita lucu. Itu namanya street joke, bukan stand up comedian. Kalau stand up comedian? Stand up comedian adalah menceritakan apa yang kita alami, yang menurut kita lucu dari sudut pandang kita. Tapi bukan kejadian lucu ya. Kejadian tragis bisa. Kayak aku stand up kemarin di Stand Up Fest, aku menceritakan gimana aku divonis leukemia. Yang ternyata itu kan tragis tuh. Tragis. Tapi kan rumus komedi itu tragis ditambah waktu sama dengan komedi. Tragedi tambah waktu sama dengan komedi. Okay. Jadi kalau tragedi pada saat itu kita ceritakan ke orang tragis. Iya, nggak tega. Iya, tapi setelah udah ada waktu, apalagi sudah terlewati, menjadi lucu. Gitu. Jadi pada saat aku divonis leukemia, kalau aku ceritakan langsungnya aku leukemia, orang nggak ada yang ketawa. Iya. Tapi sudah berjalannya waktu dan aku sudah sembuh dan aku ternyata salah vonis, itu menjadi lucu. Gimana proses dari salah vonis itu menjadi aku bisa sekarang sehat-sehat aja misalnya. Oh gitu. Jadi yang diceritakan tentang bagaimana proses kita mencerna informasi, tadinya sempat trauma tapi tiba-tiba salah vonis. Iya, betul. Gitu. Jadi ya? sebenarnya yang disampaikan itu adalah kejadian fakta. fakta. Tinggal idealis orangnya aja. Apakah faktanya itu mau dibikin lebay atau mau murni gitu. Kalau murni nggak patah dong? Bisa patah. Bisa patah. Bisa patah, tetap bisa patah. Murni patah itu kan menyembunyikan punchline-nya. Iya, punchline-nya. Ya sama kayak aku stand up comedy, aku terkena leukemia. Itu premisnya. Patahnya ternyata misalnya sakit cacar. Itu kan kejadiannya memang seperti itu. Kalau dilebayin lagi? Kalau dilebayin lagi, ya namanya penulisan. Kalau untuk lucu bisa dilebayin. Kan ada teknik. Dilebihkan lagi. Iya, gitu dilebihkan. Tapi wajarnya orang yang nonton stand up comedy udah tahu lah. Kalau nonton stand up itu pasti dibikin lebay atau dibikin apa ya, ada kadar rumus-rumus lah, rule of three. Jadi salah lucu. Gitu. Sense lucu itu kan nggak sama. Betul. Nggak sama kan? Betul. Maksudnya gini, yang menurut aku lucu, menurut orang belum tentu lucu. Ngira-ngiranya gimana sih? Ada dua di dalam stand up comedy cara ngira-ngiranya lucu. Ada dua ya? Ada dua cara. Yang pertama dengan open mic. Oke, open mic itu adalah proses menulis. Misalnya aku nih besok mau nampil di perusahaan A. Aku nulis tentang perusahaan A. Sorry, jangan perusahaan. Kalau perusahaan terlalu ini. Aku mau nampil besok misalnya minggu depan. Aku nulis. Setelah aku tulis, aku open mic di kafe. Di kafe. Yang menyediakan fasilitas open mic. Ya, yang tidak berbayar, yang orangnya random. Oh, random. Random kan ya. Nggak boleh kita juga. Nggak boleh, kalau itu nggak fair namanya. Oh, itu malah. Orang stand up comedian rata-rata kalau nonton stand up comedy itu malah mempelajari jatuhnya jadinya. Malah belajar. Jadi jarang yang rata-rata anak stand up ngelihat orang nggak lucu itu baru ketawa. Ngerti kan? Karena justru patahnya di situ. Jadi hiburan kita melihat orang nggak lucu. Rata-rata anak stand up gitu. Tapi kalau anak stand up lucu sekali, malah kita wah keren nih. Kok bisa ya gitu? Oh begini caranya. Iya. Jadi jatuhnya belajar. Iya benar. Gitu. Jadi hiburan kita kalau ada orang nggak lucu, tapi dia tetap pede itu lebih lucu. Udah sampai keringetan tapi nggak lucu, itu malah lucu sekali. Iya. Jadi makanya ketika kita tes materi, idealnya tuh jangan sama orang stand up comedian. Di orang random kan kalau di kafe. Ada ibu-ibu, ada tua, ada anak-anak, ada apa. Kita tes. Misalnya dari 10 materi 1 2 3 sampai 10. Ada 4 poin yang ketawa. Itu yang kita catat. Yang 6 poin dibuang. Berarti kita sebagai penampil juga harus aware nih. Jokes mana yang bekerja dengan baik? Iya. Jokes mana yang kurang bekerja dengan baik? Itulah saatnya open mic kan. Kita open mic, lempar nih satu jokes, terus nggak kena. Lempar terus kena. Oh, dicatat nih nanti setelah tampil. Oh, dia kena. Sisanya ada 10 materi. Yang lucu 4, yang 6 dibuang. Berarti 6 dibuang. Kita cari lagi materi besoknya, materi apa lagi ya untuk menambal 6 ini. Gitu. Sehingga nanti jadi materi yang solid. Open mic kedua, yang 2 kena tinggal 4. Oh gitu. Akhirnya semuanya kan kita pakai waktu kan, disiplin waktu. Iya. Sehingga untuk menutupi setengah jam itu jokes kita kena semua. Meskipun poinnya sama yang diceritakan, tapi dicari angle-angle lain gitu ya? Iya, angle-angle lain. Angle-angle lainnya. Atau misalnya
oh bagian yang ini ternyata nggak lucu pas diceritain. Lucunya pas bagian di sininya nih. Iya. Gitu. Jadi meskipun materinya tentang cerita saya nih, cerita Kevin ketika naik pesawat misalnya. Iya. Cerita kalau dari sisi ini kurang, tapi kalau dilihat dari angle yang lain, betul. Dari posisi lain mungkin, betul. Gitu ya. Iya. Tapi poinnya tetap sama gitu tetap ya. Sama. Oke, itu jadi open mic. Open mic. Sama satu lagi? Yang satu lagi kalau yang males open mic kayak aku sebenarnya males open mic. Comedy buddy. Comedy buddy tuh kita punya satu orang kepercayaan yang seleranya sama-sama kita nih. Oh gitu. Jadi kita ngobrol aja sama dia, kalau gini lucu nggak? Gini. Tapi kalau itu harus stand up komedian, beda lagi. Harus sesama stand up komedian. Stand up komedian gitu. Biasanya kalau orang-orang yang sudah jam terbangnya tinggi juga, dengan komedi buddy aja udah bisa juga. Gitu. Walaupun dia tetap harus open mic, tapi dengan komedi buddy dia udah ngira-ngira nih, menurut aku nih lucu nih. Aku ceritain, kalau aku gini lucu nggak? Kayaknya ada yang kurang deh. Nah, ngobrol aja berdua. Iya. Gitu doang. Menyesuaikan nggak sama misalnya, jokes ini bekerja dengan sangat baik. Ada 10 jokes, 10-10-nya bekerja dengan sangat baik di perusahaan A. Katakanlah event A. Di event B, ini penontonnya remaja, anak-anak sekolah. Disesuaikan nggak? Atau sama aja? Materi kunci atau materi terbaik itu adalah materi yang dibawakan dimanapun selalu kena. Oh gitu. Jadi global jokesnya. Iya, global. Jadi ada setiap stand up comedian tuh ada jokes kuncian namanya. Jokes kuncian tuh yang mau dibawa dimanapun medannya selalu kena. Biasanya itu nggak mau direkam. Oh gitu. Karena itu menjadi kunci kita kan. Kalau direkam sesebar di YouTube udah nggak lucu lagi. Benar, karena udah terbiasa. Tapi kalau misalnya jokes kuncian tuh misalnya cuma 10 menit jokes kunciannya. Tapi jatah mainnya setengah jam. Berarti 20 menitnya harus materi baru dong. Yang disesuaikan dengan klien. Misal main di perusahaan minyak, yang berhubungan dengan minyak atau pengalaman apa ya yang berhubungan dengan minyak. Oh berarti kalau audiensnya baru nih, misalnya dari kantor BPJS misalnya, BPJS. Berarti kan Bang Babe harus memeras materi baru dong. Memeras materi baru. Untuk si BPJS ini nih, karena BPJS. Bisa jadi kalau misalnya jatahnya 15 menit main BPJS, aku ada jokes kunciannya 10 menit, berarti tinggal mencari 5 menit lagi. Oh gitu. 5 menit itu untuk di awal-awal. Oh enggak full materi baru? Oh enggak. Oh gitu. Materi global, itu kayak jokes kuncian yang kita bawa kemana-mana. Coba dikasih jokes kunciannya. Nah, ini kita kan belum deal nih. Bagus, bener. Jokes kuncian itu. Jokes kuncian ada harganya. Ada, dan umurnya bisa panjang, bisa setahun 2 tahun. Oh gitu. Iya. Kalau jokes kuncian teman abangnya kita boncorin sih bang. Bisa sih. Ya, tapi tadi tergantung. Tapi belum tentu. Materi orang kita bawain ke kita belum tentu. Belum tentu lucu. Belum tentu lucu karena nggak lengket apa ya istilahnya. Ya? Oh, materi Indra Firmawan sama materi abang belum tentu. Beda. Belum tentu aku bisa bawain materi Indra Firmawan belum tentu bawain materi aku. Iya. Makanya aku juga ada orang yang suka sepele, misalnya gini ya, dia gampang mau materinya gampang karena jorok-jorok. Jorok pasti lucu, belum tentu. Oh, ada lucu. Iya, bukan ada. Maksudnya misalnya kayak ada di stand up comedy kan namanya ada Blue Night. Apa? Blue Night. Iya, Blue Night itu kayak event stand up kayak bahas tentang ras, bahas tentang politik, bahas tentang seks, pinggir jurang. Dan itu memang benar-benar benar-benar kita filter lah penontonnya segala macam di situ, agama segala macam kayak gitu. Nah, yang membawakan orang itu tuh harus skill juga, karena kalau nggak berskill jatuhnya menghujat dan orang benci. Gitu. Membahas tentang. Tapi penontonnya kan udah siap nih. Iya, karena dengan segala kemungkinan kasarnya. Membahas tentang seks, kalau misalnya dibahas tentang pembawaannya nggak lucu atau skillnya dia nggak ada, jatuhnya jorok aja. Jadi kayak ngomong. Oh iya. Makanya itu butuh skill juga. Iya. Berarti sedikit banyak ilmu-ilmu bahasa Indonesia yang diterapkan dalam stand up comedian, benar nggak? Iyalah, kita harus memilih-milih kata satu kata per kata. Diksi bisa merubah makna, bisa merubah makna. Tawa gitu ya. Berarti Bang Babe dulu makanya kalau kita stand up comedy on air atau off air, kadang-kadang kan kita nggak boleh nyebut nama orang lain, nama siapa, harus dipelesetin kan. Tapi efek melesetin itu jadi bisa nggak lucu. Melesetin brand, makanya kalau di off air kita tuh kalau mau jelekin brand ya
misalnya punya pengalaman jelek tentang brand, ya langsung disebut brand. Jadi begitu. Iya. Jadi memang sebutin aja, tapi ntar disensor kita bagaimana? Iya, kita mengutamakan ego penonton ya. Penonton udah bayar. Iya. Jangan disensor, nanti di tayangannya baru disensor boleh. Lebih milih begitu. Berarti dari dulu emang udah suka nulis jokes atau? Enggak. Apa tukang bercanda dulu Babe mungkin di tongkrongan? Enggak juga. Aku nulis, ngapal itu bagian yang paling males dalam hidup aku tuh. Oh gitu. Karena aku orangnya pelupa. Termasuk menghafal Quran juga males Anda. Kalau menghafal tuh levelnya udah tinggi, Pak. Membaca masih diusahakan. Ini aku ngulang lagi. Ini aku ngulang lagi baca dari Iqra 1 sampai ini sekarang aku udah Iqra 3. Dengar-dengar Babe udah hijrah katanya sekarang. Jenggotnya emang di atas dia. Ini sebenarnya bukan jenggot, Pak. Bulu kuping. Bulu kuping kemana-mana. Cuma karena kemana-mana. Iya. Oh, kalau jenggot aku dari dulu memang stylenya berjenggot. Iya, mantap lah, masya Allah. Terus berarti memang dulu di tongkrongan katanya nggak tukang bercanda juga berarti? Iya, nggak tukang bercanda. Jadi tidak semua stand up comedian itu tukang bercanda. Masa sih? Betul. Bukan karena lucu di tongkrongan, lo stand up deh kayaknya lo bisa karena lo lucu di tongkrongan suka nyeletuk. Justru orang stand up tuh kebanyakan di luarnya adalah orang yang pendiam tapi suka memerhatikan orang. Wah, agak-agak psikopat ya. Iya, jadi kayak ini ada orang aneh nih, dia merhatiin dalam hatinya tapi dia jahil gitu loh. Ini kalau gini-gini dituang sama dia di tulisan, di stand up kan jadi lucu. Babe bener-bener nulis tangan atau typing? Mana HP gue ya? Nulis tangan. Nulis ketik. Oh, nulis ketik. Karena tulisan tangan? Karena tulisan tangan juga susah. Kan sekarang udah ada ini, Pak. Iya. Jadi nggak kebaca karena. Enggak. Dulu dokter kan? Sempat dokter kecil dulu. Dokter kecil. SD, dokter kecil. Ada profesi Milo. Iya. Periksa kuku dulu dokter kecil. Periksa kuku. Iya. Ada fakta menarik di sini ternyata Babe terlahir dari keluarga akademisi. Oke. Iya nggak sih? Iya. Iya benar ya? Akademisi itu terpelajar lah ya gitu ya. Apa sih akademisi? Akademisi itu maksudnya orang yang aktif di bidang pendidikan, bro. Oh iya betul. Bapak katanya guru matematika. Bapak guru matematika. Berarti Anda dapat les matematika gratis dong? Tidak juga. Enggak juga ya? Iya, karena dulu guru ibu guru BP. Ibu guru BP. Ibu guru BP. Tapi merasakan tuh. Kenapa dia tuh? tiap hari kena ceramah, tiap hari kena karena dia guru BP jadi paham Iya. Jadi kita tuh kalau ada masalah di rumah, aku berantem sama kakak sama adik dipanggil berdua, masalahnya apa dilerai. Tipis-tipis psikolog sebenarnya. Iya, karena dia biasa manggil orang tua kan, manggil guru BP ya begitu. Iya. Kakek kepala sekolah. Onde mande. Jadi semuanya berhubungan. Saudara-saudara, om banyak yang dosen juga. Oh gitu. Jadi memang rata-rata apa ya? Profesi guru dosen tuh nggak asing lah di keluarga gue. Tapi kenapa Anda nggak jadi akademisi juga berarti? Karena ada stand up comedy ini. Karena kemarin itu ada kompetisinya. Coba aja ikut coba-coba akhirnya berhasil. Kalau enggak mungkin saya sudah mengajar TK. Mengajar TK ya? Jangan rambut saya baba itu agak susah tapi kayaknya tuh. Malah nakutin. Iya. Setelah stand up comedy masih aktif sampai sekarang? Masih. Tapi sekarang banyakan di bisnis kayaknya ya? Iya, betul. Bisnis dadar beredar itu? Dadar beredar, alhamdulillah. Yang sudah buka kurang lebih ada 35 cabang kayaknya. 35 cabang sampai tahun depan. Serius ini? Betulan, 30? Sampai tahun depan. 30 cabang sampai tahun depan, Masya Allah. Oh benar saya ya? Benar. Saya padahal agak bluffing aja itu benar. 30 cabang ya? Di mana aja, Be? Yang terdekat di sini nih di daerah Jaksel nih kan? Iya, akhir bulan ini di Batam. Wih. Terus ada Bali, Medan, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, mana lagi ya? Sekitaran situlah, Bali, Surabaya. Ini punya banyak cabang, punya banyak bisnis. Jadi keresahan baru nggak buat materi baru? Keresahan. Ternyata bisnis itu, aku kan F&B kemarin kan juga kan, nggak laku jadi masalah, laris pun jadi masalah. Nggak laku jadi masalah. Laris pun jadi masalah. Nggak laku masalah kita paham nih. Iya. Ya kan, karena pasti duit nggak balik dong. Duit nggak balik bingung. Ya. Untung kok jadi masalah. Duit juga banyak juga bingung. Loh. Ada aja konfliknya begitu. Jadi memang apa ya? Jadi ternyata laris masalah, nggak laku juga nggak masalah. Nggak masalah duit banyak tuh apa sih emang?
Wah banyak Pak, kalau duit sudah mulai banyak itu juga menjadi masalah. Apa selain pajak apa? Pajak salah satunya juga. Pasti ada nanti. Pokoknya kalau bisnis gaji karyawan atau banyak lah pokoknya itu. Pinjam dulu 100. Nggak sampai pinjam lah. Enggak, orang lain ke antum maksudnya. Pinjam dulu 100 gitu. Oh, iya. Jadi ini keresahan baru. Yang bisa disampaikan lagi sebenarnya, cuman belum ada gambaran. Tapi itu premisnya. Oke. Ternyata bisnis itu nggak ada duit masalah, banyak duit pun ada masalah. Babe Cabita sendiri lebih suka kerja sebagai penampil stand up comedy atau sebagai bisnismen? Atau konten kreator YouTube sekarang juga kan? Aku orientasinya duit sih. Apapun ya. Iya. Jadi kalau sekarang ini kayaknya bisnis. Karena bisa lebih banyak waktu sama keluarga. Bisa lebih santai. Tapi sekali manggung kan 200 juta katanya. Tapi beban mentalnya tuh berat. Betul. Beban mentalnya berat. Mikir, nyari. Kayak ini aku mau ada job stand up di Kalimantan. Hari Jumat minggu depan. Dari sekarang tuh udah deg-degan. Betul, dari sekarang udah deg-degan. Dan resiko dari bicara itu ya, semakin besar bayarannya, semakin deg-degan. Pasti. Ini lucu apa enggak? Benar. Udah mahal-mahal kupanggil nih orang. Jadi semakin murah bayarnya, sebenarnya kita jadi semakin lebih santai. Enjoy. Tidak ada pressure. Iya, ngerti sih, Be. Nah, sama kayak ada produk endorse Babe, tahu-tahu yang views dikit. Betul. Ya kan? Ada beban moral. Benar. Oke, nah berarti dari zaman sekolah dulu, Babe Cabita ini emang suka belajar bahasa Indonesia mungkin, makanya bisa jago nulis, enggak? Enggak juga. Lah. Enggak. Jadi sejak kapan bisa belajar nulis itu semenjak stand up komedian. Oh makanya. Gitu. Iya betul. Makanya aku bisa belajar nulis. Tapi kalau setelah tahu diksi dipakai banget, mungkin waktu SMA, SMP belajar bahasa Indonesia jadi rajin kayaknya. Enggak juga. Seandainya apa nih? Seandainya tahu diksi ini penting, diksi itu berbendaran diksi itu penting. Iya. Iya enggak sih? Iya. Enggak ya? Enggak juga. Apa sih? Enggak. Kita kan di sekolah itu kan bahasa Indonesia itu yang paling diremehkan. Bahasa Indonesia? Iya. Karena kan kita orang Indonesia dong. Bahasa Indonesia, PPKN, karena kan tenggang rasa. Betul, tenggang rasa. Iya, rendah hati, gitu-gitu kan. Agak jijai kan rasa. Apalagi kalau baca soalnya kan panjang kali, Bang. Padahal hampir sama agama kan juga mempelajari itu kan, maksudnya sifat-sifat yang baik. Tapi kita nggak boleh malas belajar agama. Nggak boleh malas. Makanya lebih rajin ke agama daripada PPKN. Wih, luar biasa. Kan, gitu. Jadi Babe Cabita dulu waktu SMP SMA anak rohis. Oh enggak, tidak anak rohis. Gereja. Tapi enggak gereja juga, Pak. Tapi ilmu agamanya dulu paling tinggi. Wih, tempat contekan anak-anak. Betul sekali. Karena memang dari kecil keluarga aku kan harus ngaji. Oh gitu. Iya. Jadi udah jago Arab Melayu tuh, Arab Melayu. Iya yang babe, babu, itu bukan babe. Betul. Kayak gitu. Jadi dulu emang keluarga backgroundnya Islamik banget. Islamik. Oke. Kalau dari segi Islamiknya kan sesama orang Sumatera, Bang. Aku orang Padang, Bang. Oh, orang Padang. Padang juga kuat tuh. Iya, Padang cuman secara kultur lebih dekat kepada pendapat-pendapat Muhammadiyah. Oke. Gitu. Iya. Kalau Abang keluarga gimana, Bang? Kalau keluarga itu rata-rata semuanya Al-Wasliyah. Al-Wasliyah tuh? Iya, Al-Wasliyah itu hanya besar di Medan setahu aku ya. Oh gitu. Iya, ada organisasi? Ada organisasi. Tapi salah satu anggota Al-Wasliyah yang terkenal itu Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad kan orang Sumatera juga kan? Tapi dia Padang apa ya? Ada turunan Padang atau Jambi. Nah, dia gitu, tuh salah satu pengurus Al-Wasliyah juga dulu. Oh gitu. Dulunya. Oh, jadi keluarga dari simpatisan Al-Wasliyah itu. Pengurus bahkan, karena rata-rata keluarga Al-Wasliyah, pengurus Al-Wasliyah. Jadi kayak ada di bagian Medan itu di Brastagi Pegunungan, itu yang buka Al-Wasliyah di situ keluarga, nenek misalnya. Gampangnya gini, Bang. Kalau kita bicara masalah kultur beragama di Indonesia kan ada yang kunut nggak kunut, ada yang maulid ada yang nggak maulid gitu kan. Kalau dari tim Muhammadiyah kan memang tidak merayakan hari-hari seperti itu dan tidak kunut juga gitu ya. Kalau Al-Wasliyah
kurang paham ya aku. Kurang paham. Karena dulu nggak peduli mungkin. Karena aku lebih nggak peduli. Oh, Al-Wasliyah, iya. Oke. Tapi kalau merayakan Maulid apa enggak? Karena dulu sekolah, kan ngikut sekolah. Di sekolah ngerayainnya. Merayakan Maulid. Oh, gitu. Rata-rata di Medan merayakan Maulid. Oh, gitu. Kan kita ngikut sekolah. Besok hari libur, tapi datang ya ngisi acara gitu dari sekolah. Gitu. Apa main rebana? Oh enggak, saya dulu break dance. Enggak, tapi kan ada background break dance kan? Ada background break dance. Iya, masih ada video-video gini-gini kan. Jadi sekolah negeri dulu di Medan, seingat aku rata-rata merayakan Maulid, tapi sekarang kayaknya udah mulai enggak. Kenapa? Kurang tahu, kurang paham. Kalau dulu tuh ada bagian dari kegiatan sekolah kayaknya. Tapi sekarang itu bagian dari kegiatan sekolah. Oh iya, merayakan kayak semacam hari besar lah. Hari besar sekaligus untuk buat seremonial. Murid-murid tuh menunjukkan bakatnya. Oh gitu. Contoh, misalnya kayak hari Kartini kan pakai kebaya gitu-gitu ya. Misalnya pasti ada baca Quran misalnya. Atau misalnya kalau ada yang main rebana apa segala macam kayak gitu. Oke. Jadi kalau ada ujian agama yang ditanya adalah B nomor 1 apaan B gitu. Dulu nggak B ya maksudnya. Enggak dulu. Pri. Enggak, dulu yoga kan. Oh, bukan pri. Bukan pri. Perindapan gitu. Kan namanya itu Pria prayoga. Pria kan? Prayoga. Karena ada pria. Orang tua aku Batak. Oke. Tapi ngasih nama Jawa karena dulu dia berpikir orang Jawa lah yang bisa sukses di Indonesia. Masa? Betul. Padahal bapak aku Batak. Kan orang Sumatera sama orang Jawa nih agak-agak. Betul. Ya tapi dong? menurut pengalaman dia di kantor itu nepotismenya dulu ya zaman dia waktu dulu di pegawai negeri. Iya. Kok orang Jawa tuh karirnya lebih cepet? Ya kan. Mungkin. Nah begitulah. Makanya dia mau anaknya tuh jangan kesusahan kalau ada nama-nama Bataknya. Supaya bisa menasional lah. Begitu dia tujuannya. Meskipun muka Anda nggak ada Jawa-Jawanya. Iya, malah ada bilang kayak Ambon kan, kayak orang Papua. Iya. Agak-agak semi-semi deep collector memang. Baru tahu dia mikirnya begitu. Makanya namanya nama-nama Jawa. Pria Prayoga Pratama. Mungkin bayangan dia kalau Prayoga presiden ini. Iya. Kurang Widodo sih. Kurang Widodo. Nama-nama Jawa kan semua. Iya. Oke. Oh, gitu niatnya ya. Iya. Tapi emang benar kan tidak ada orang daerah yang jadi presiden kan? Kayak orang Batak. Mungkin gitu. nanti kan Jawa semua. Makanya mungkin itu tujuan dia. Tapi mungkin 2024 akan beda nanti. Mungkin. Karena Anies Baswedan kita aja. Dan orang Yaman ya. Kan iya dong. Baswedan betul. Yaman. Kita nggak bahas itu, lanjut lagi. Jadi di sekolah memang senang belajar agama karena mungkin guru agamanya menyenangkan kali. Di sekolah iya guru agamanya menyenangkan. Siapa Pak Sabar namanya bukan? Saking menyenangkannya aku lupa namanya siapa. Itu karena yang diinget pengajarannya. Namanya lupa nama, ingat ilmu. Itu Masya Allah. Nama, ingat ilmu. Si Pak guru agama ini Pak apa Bu? Pak. Si Bapak ini SD ya? Kita bicara SD dulu ya? SD. Ingat aku lemah lagi nih SD lagi. SD lupa Bang. SD aku paling ngefans dulu, paling ingat sama Pak Pandri. Iya Pak Pandri. Dia ngajar apa Pak Pandri? Dulu tuh SD aku satu guru ngajar semuanya. Wali kelas. Agak sabu-sabu ya. All you can eat. Dulu kan sekolah negeri gitu. Iya wali kelas kayak gitu. Tapi kan ada pelajaran terpisah, ada olahraga, tidak. Ada seni. Yang terpisah tuh hanya olahraga sama agama. Selebihnya dia rangkap semua. Iya. Jadi Pak Pandri ini ngajar semuanya. Kelas berapa? Wali kelas berapa? Wali kelas 2, kelas 3 kalau nggak salah. Kenapa dia suka cerita orangnya pasti? Suka lucu. Dia sok militer kalau dia. Justru yang galak-galak yang dia suka. Iya, dia sok militer. Kita dulu kan ketua kelas. Iya. Dia tuh sering kayak siap, berdiri, tegak. Oh gitu. Iya, dia sosok militer gitu. Mungkin dulunya nggak jebol militer, jebolnya guru SD. Jadi frustasi. Iya. Jadi kadang-kadang dia tuh suka mukul juga. Pada masa itu. Tapi mukul untuk kasih sayang. Iya, tapi kita dipukul tuh kayak keren gitu, kayak kuat aku. Iya, jadi kita dulu gitu, nggak sampai menyakitkan. Iya. Misalnya bercanda mukul perut gitu, tapi kita kayak gitu. Pulang muntah-muntah. Enggak sempat pisum. Aku suka tuh gitu. Oh gitu. Ya, kamu nih pemimpin, kamu ketua kelas harus sigap, harus
Aku tuh merasa kayak wah ini keren nih orang gitu. Disiplin. Kapan terakhir ketemu Pak Pandri? Tamat SD udah nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah ketemu lagi? Nggak ketemu lagi. Hari ini kita coba datang deh ya. Panjang umur alhamdulillah berarti. Pak Pandri, mau pizza Hut Pak Pandri sekarang. Yeah. Nah, terus kemudian di SMP, masa SMP juga SMP. Siap. Siapa dong SMP dong? SMP itu guru aku hampir nggak ada sih guru favorit. SMP ya? Nggak ada yang nyangkut guru. Nggak ada. SMP tuh kayaknya main semua ya. Tawuran Anda mungkin dulu. SMP udah mulai awal mulanya mulai bego tuh SMP. SD tuh aku selalu masih oke. 5 besar. Uis. Jadi kalau dari murid yang 6. 4, 5 enggak lah, enggak. Berapa? 6 lah. 7. Bapak sepele sama Anda. Saya itu dari 1 sampai 5 itu lumayan ini loh. Oke. Ranking 5, ranking 4. Kelas 6? Kelas 6 pokoknya 5 besar terus tuh SD. Oh, SD 5 besar terus? Iya, 5 besar terus. Masuk SMP negeri dong abis itu? SMP negeri. SMP negeri mana? SMP negeri 7 Medan. Oke. Di SMP itulah baru? SMP itu cikal bakal aku mulai bego tuh. Karena? Mulai main. Oh, mulai main. Mulai gede. Iya, SMP mulai bego, SMA 0. Kosong. Anda? 0. Iya, suara bagus, jago nyanyi. Oh, gitu. Iya. Nggak bagus juga sih sebenarnya. Bikin bingung aja dulu. 0 banget. 0. Jadi kalau ditanya pelajaran SMA apa yang diingat? Nggak ada. 0. Kalau sekarang masih wajar ditanya orang. Karena lupa alasannya. Iya. Kalau sekarang pun SMA aku nggak tahu apa-apa tuh jadi. Itu ya. Susah. Belajar matematika integral. Wah, apa itu? Oh itu. Lah bokap ngajar matematika sampai kelas berapa? Bokap itu waktu aku SD, dia dipindahkan ke dinas pendidikan. Oh, jadi nggak ngajar lagi. Iya. Di kantor. Di kantor. Sekarang jadi ibu yang ngajarin aku. Ngajar apa? Nasehatin. Ngajarin PR. Dulu kan juga masih main pukul kan dulu. Oh iya, dulu disabet gitu. Disabet. Kalau misalnya salah apa semua, kalau nggak fokus disabet. Jadi kita belajar tuh betul-betul. Sekarang Anda sebagai ayah bisa nggak berlaku hal yang sama kepada anak Anda? Oh enggak lah. Saya. Kalau sekarang susah. Kenapa? Lebih nggak tega sih sekarang. Bukan takut ditegur Kaseto? Enggak lah. Kaseto kita juga kenal soalnya. Tapi masuk USU akhirnya kan? Masuk USU. Yang bersifat universitas. Kalau bersifat akademik bahaya. Ya, itulah momen sudahlah. Betul. Yang diikutin semua orang tuh bang. Iya. Ini nggak bisa royalti Anda? Enggak sih. Nggak usah ya. Bahkan USU kadang-kadang bawa namaku buat penerimaan mahasiswa baru. Oh gitu. Kampusnya Babi Cabita. Nggak ada. Kampus FISIP dulu. Oh. Gitu nggak ada. Tapi lulus bang? 6 tahun setengah lulus. Alhamdulillah. Jurusan? Administrasi negara. Luar biasa. Berarti pas untuk jadi saksi kunci sianida. Waktu itu belum, tapi kalau sekarang sudah saksi kunci sianida. Ya waktu itu karena saya orang Medan. Benar. Orang Medan itu jarang ada pakai sianida. Jadi kalau di Medan tuh pakainya sianipar. Vicky sianipar. Iya. Jarang. Ada tipis-tipis masuk. Masih ada skill masih ada. Meskipun udah telur sekarang udah. Harga telur naik pusing kayak gitu ya. Betul. Sekarang udah telur. Oke. Terus ilmu yang paling kepake dari masa sekolah, masa belajar sampai hari ini apa sih? Ini kita bahas ilmu ya. Iya. Harusnya podcast ini berisi. Iya. Yang nonton pun inspiratif. Betul. Gitu. Bentar, aku berusaha supaya yang nonton ini juga ada isinya. Dari tadi nggak ada isinya soalnya. Ilmu yang kepake. Iya dong. Iya. Selama proses belajar dari SD, SMP, SMA. Iya. USU. Iya. Apa? Ilmu berorganisasi. Bersosialisasi. Cara bekerja sama dengan tim itu sangat kepake sekali. Berorganisasi. Dari kecil, dari SD, SMP, SMA, aku aktif berorganisasi. Dari OSIS berarti OSIS. Oh enggak. Kita anti OSIS. Oh, anti OSIS. OSIS rata-rata anak belajar. Oh gitu. Jadi eksternal. Oh. Ekskul, pramuka, terus kayak Paskibra.
Paskibra. SMP aku Paskibra. Gitu. Terus SMP mulai masuk semangat jihad. Masuk PII, Pelajar Islam Indonesia. Ada semangat jihad ada? Ada. Saya disuruh jihad dulu saya ke PII. Suruh ada orang mabuk, suruh bubarin, suruh pukul. Serius. Nggak, kalau pernah dilakuin nggak akhirnya? Oh enggak, jadi cuma ngetes mental. Begitu mau bawa ke sana, enggak, kita cuma bercanda. Ya Allah. Supaya ngetes kalian mentalnya gimana nih gitu. Karena kalau disamperin ospek-ospekan. Tapi ini orang mabuk bener? Oh enggak, jadi dia bilang itu di sana ada warung. Memang suka warung tua. Iya, warung tua. Kalian harus bubarin itu. Ini ada tongkat. Mau enggak? Kita harus jihad. Dulu begitu ajarannya. Terus kita anak SMP kan, ayolah. Iya gimana nih? Atas nama Islam. Enggak, takut aku dulu. Ya, jadi cuman ada satu orang yang berani. Masa kawannya berani kamu? Akhirnya kan beraniin. Iya. Walaupun kalau maju aku paling belakang itu. Pas sudah ke sana baru enggak. Kita bukan begitu caranya. Tapi kalian sudah ada semangat buat gitu-gitulah. Oh gitu. Tes mental. Oh gitu. Tes mental. SMA. Organisasi apa? Bentar. SMA baru aku SSS, kesenian itu kalau di sekolah. Jadi kayak SSS itu Sanggar Seni Semansa. Sanggar Seni Semansa karena SMA 1. Iya, kesenian itu band. Mulai SMA kan mulai ngeband. Kalau nggak ngeband kan nggak gaul. Iya dong. Perhatian lawan jenis kurang. Sesama jenis yang masuk. Betul. Iya. Pecunda. Tidak ada apa-apa di SMA. Anak basket tidak. Anak organisasi tidak. Harus ada sesuatu yang menonjol SMA dulu. Anak futsal nggak? Olahraga aku kurang. Iya. Breakdance tapi oke. Akhirnya breakdance masuk. Aku lah yang buka breakdance dulu juga di sekolah salah satunya. Jadi bikin organisasi breakdance. Oke. Gitu. Ekskul lah itu hitungannya. Ekskul breakdance, terus band. Enggak. Bang Babe belajar ekskul breakdance. Belajar breakdance dari mana? Dulu masih dari DVD. Wis. Dulu kan belajar DVD. otodidak. Jadi setel DVD, nyontohin. DVD, pause, contohin. Pause gitu-gitu dulu masih susah. Tapi nggak patah-patah tangan? Keseleo pernah. Akhirnya setelah belajar DVD, keluar ada komunitas, mulai masuk komunitas, akhirnya belajar bareng-bareng. Ada DVD baru, jadi masih tukar-tukaran DVD bajakan dulu. Untuk breakdance? Iya, gambarnya juga masih patah-patah jelek lah. Dulu ngeliatnya siapa idolanya breakdance? Tupet namanya? Tupet tuh rapper Malaysia yang lagunya lagu-lagu Islam tapi Tupet. Patuk-tuk. Bukan itu ya? Bukan. Itu bukan. Judulnya tuh ada Alhamdulillah. Ada Tupet kan? Alhamdulillah ya. Tahu loh. Tupet rapper Malaysia. Tapi setiap dia nyanyi ada breakdance-nya. Itu yang kita tiru dulu. Hadat Alwi enggak. Kurang cocok dong, Pak. Kita lagi lagu-lagu Iya. Lagu Hadat Alwi kita lagi gini-gini di bawah kurang cocok, Pak. Iya. Umi soalnya. Iya, gitu juga kurang cocok. Ya Toiba juga kurang cocok. Bukan kita nggak mau, tapi beatnya kurang. Beatnya kurang. Tolong Pak Hadat Alwi dibikin breakdance lah buat Bang Babe. Akhirnya ilmu itu yang kepake untuk organize team. Di Dadar Beredar ini. Iya, betul. Yang sudah 30-an cabang. 30-an cabang nanti, ini masih 4 sekarang. Tadi katanya 30. Sampai 2024, ngantrinya sudah 30, sudah deal itu. Sudah deal, jadi tinggal buka. Tahap, sebulan maksimal 2. Gitu. Tiap ada open cabang. Ente ikut ke sana? Datang ke sana. Wis. Gitu. Jadi 30 di tiap provinsi berarti ada? Ada. Di IKN udah ada belum? IKN belum ada. Kita lagi lobby Pak Luhut juga sih. Benar. Biar masuk ya. Biar masuk. Opung tolong lah. Iya betul, kan masih opung juga. Iya masih opung juga. Iya. Babe, Masya Allah nih obrolan yang itu ya kosong tadi. Iya, makanya. Gabus Pak. Tadi udah catat di sini bro. Hapus bro, tapi ya udahlah. Ayo gali lagi yang lebih bermanfaat nih. Udah. Jadi banyak ya dari ilmu-ilmunya udah. Ilmu stand up comedy tadi. Betul, jadi teman-teman semuanya belajar public speaking tipis-tipis juga perlu berarti ya. Betul, harus. Di mana sih bukunya kalau kayak gitu? Oh, kalau belajar public speaking bagus ada tuh. Bagus. Di mana? Ada nanti saya share. Aku juga bikin buku soalnya. Enggak sama beliau ini ngajar. Enggak. Karena beliau ini juga ahli dalam bidang public speaking. Karena gurunya juga bagus ya beliau. Apa? Guru public speakingnya kan juga. Iya, Deriansa gitu. Nah, iya. Gak jauh-jauh ya. Circle-nya gak jauh-jauh. Iya, makanya. Bang Babe. Siap. Sebelum kita tutup podcast ini yang kosong seperti tadi ya, dia bilang itu kan ya.
Bang Babe sebenarnya ke depannya tadi kan sempat juga cerita-cerita masalah sakit tadi itu ya. Ya. Setelah tahu ternyata hidup itu bisa drop seketika. Apa perubahan hidup Babe sekarang nih? Perubahannya adalah sekarang lebih menghargai hidup. Gitu. Dulu aku mageran orangnya. Kalau sekarang jadi pengen berjalan-jalan terus, pengen keluar, pengen silaturahmi, pengen manfaatin waktu. Betul, manfaatin waktu. Makanya mau ketemu saya hari ini. Betul. Jadi setiap peluang sekarang aku ambil. Kok jadi peluang? Untuk menghargai hidup tadi itu. Iya kan saya juga ada. Saya bentar lagi prospek Anda ini. Benar. Anda kan masih MLM ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi lebih menghargai hidup. Jadi lebih suka ketemu orang. Dulu aku males, introvert lah bisa dibilang. Di rumah aja begitu sakit tuh kayak aduh ngapain aja aku dulu ya kok nggak ngambil kesempatan ini nggak keluar nggak komunikasi nggak silaturahmi. Nggak ada cerita-cerita kayak ini Bang, cerita-cerita kayak podcast yang lain loh. Apa itu? Tidur pas aku koma aku mimpi ada sosok putih datang. Oh iya. Ada nggak? Ada. Biar laku podcast kita Bang. Betul. Ini ada satu cerita yang belum pernah aku buka. Itu jadi dulu. Itu jadi dulu. Buat nanti Piti Dirios kan? Iya. Ada satu cerita yang belum pernah aku buka. Selama ini dia. Oke. Ternyata kemarin aku waktu di rumah sakit. Itu bukan hanya sakit apa namanya? Bukan hanya sakit anemia plastik. Oh, anemia plastik itu. Iya, bukan hanya sakit apa namanya? Sakit autoimun. Ada yang lebih parah, Pak, ternyata. Apa? Sakit ditinggal kerjaan, Pak. Waduh. Kosong saya waktu masuk rumah sakit, duit tipis. Kerjaan nggak ada, Bro? Nggak ada, Pak. Itu kisah sakit. Itu kisah yang nggak pernah ceritain di podcast lain. Ceritain ya, gokil. Jadi di sini. Ini kan AdSense mulai banyak ya kalau ada boleh lah. Boleh. Berapa aja gitu. Astagfirullah. Oh jadi jujur pas sakit kosong ya Bang ya? Kosong. Pakai BPJS nggak kemarin? Asuransi. Jadi ke cover lah, kebantu lah paling enggak lah gitu ya. Tapi merasakan ditinggal kerjaan pedih juga rasanya Bang. Itu aku cuma sakit memang betul-betul lagi kosong tuh. Makanya sempat betul-betul parah lah, baru kena pajak kan kemarin aku kasus pajak bangkrut 700 juta. Yang nggak sempatin itu? Ya, terus kena pajak 380 juta harus dibayar. Akhirnya nego yang dibayar cuma 200 sekianan. Terus apa lagi ya kemarin itu ya yang parah, pokoknya habis parah. Sekarang udah mulai membaik. Enggak, kalau belum saya mau jangan sekarang. Enggak usah. Jangan. Saya jangan di kamera kalau jangan masuk kamera ya. Bang Babe, pertanyaan terakhir. Ya. Kira sih tadi udah habis ini aja. Terakhir. Siapa yang membunuh Mirna? Siapa yang bukan Mirna? Bukan itu, Bro. Kita kan sama-sama itu mah. Bukan bapaknya siapa kan kita nggak tahu ya. Betul. Bapaknya siapa kan saya nggak sebut. Tapi aku berharap itu kasusnya dibuka lagi. Benar, karena aku jadi keinget film Miracle in Cell number 7. Iya, yang versi Korea apa versi? Versi Korea, karena kalau versi Indonesia kurang ya? Belum nonton aku. Belum nonton, karena Vino belum nonton, jangan diarahin ke situ. Aku belum nonton. Kenapa Indro? Enggak juga. Waktu itu dia di situ gondrong, aku nggak suka. Nggak ada gondrong. Iya, jadi setelah lewat ternyata. Miracle in Cell itu kan ceritanya seperti itu. Framing. Karena dia kaya, dia punya kekuasaan, ada orang meninggal, harus ada orang yang menyebabkan dia meninggal. Persis sekali. Persis sama. Dan akhirnya Miracle in Cell itu kan setelah bertahun-tahun dibuka kembali, barulah diketok palu kalau tidak bersalah. Tapi udah nggak ada gunanya. Sudah tidak ada gunanya. Tapi kan sudah terbang dengan balon udaranya. Tapi kalau ini masih ada masih bisa. Kan orang masih hidup. Benar. Nice itu. Jessica Iskandar kan? Bukan. Kalau itu dia ketipu mobil. Beda kasus. Jessica kalau itu dia ketipu rental mobil. Itu beda kasus. Iya. Beda. Bukan Jessica Iskandar. Pertanyaan terakhir gue bukan itu. Bukan. Bukan. Mirna nih. Babe Cabita Priya Prayoga Pratama Tanjung Widodo. Iya, betul. Ada Widodonya kan? Bismillah lah. Bismillah. Rezekinya bisa kayak Bismillah.
Kaisang apa kabar Kaisang? Kenapa? Kaisang apa kabar? Kaisang baik. Kaisang baik. Masih jual pisang? Masih banyak Kaisang. Babe Cabita, ini nggak boleh jawaban yang ngambang ya. Harus straight to the point. Oke. Babe Cabita mau jadi apa? Businessman. Betul. Yang mendapatkan duitnya dengan halal tanpa riba. Wih, Masya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?